warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi di video saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ranti Karlaini dari mahasiswi semester 3 Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit materi pembelajaran mengenai statistik kedua pada bab ke-15, yaitu analisis regresi dan korelasi linear. Sebelumnya, saya akan share screen dulu untuk presentasi pada hari ini. Bahas bab ke-15 dari statistik ya, yaitu analisis regresi dan korelasi linear. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu variabel? Kenapa? Karena variabel ini yang akan selalu dibahas dalam analisis regresi dan korelasi linear. Jadi teman-teman harus paham dulu nih, variabel itu seperti apa. Variabel itu adalah segala sesuatu yang memiliki variasi berbeda, tetapi dia itu dapat diukur. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu seperti tinggi badan. Tinggi badan seseorang itu kan dapat diukur ya. Entah itu 160 cm, entah berapapun itu, dia dapat diukur. Berarti tinggi badan ini dapat dikatakan variabel dengan satuan cm. Lalu, contoh kedua, itu berat badan. Berat badan seseorang itu kan dapat diukur sehingga berat badan ini dapat dikatakan variabel dengan satuan kilogram. Nah, untuk variabel ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, ada variabel independen. Apa sih variabel independen itu? Nah, variabel independen itu adalah variabel yang memengaruhi dependennya. Nah, untuk variabel dependen sendiri itu adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen. Bagaimana sih supaya kita bisa membedakan yang mana independen dan yang mana dependen? Kalau saya pribadi itu mudahnya untuk memahaminya itu seperti ini. Variabel dependen ya, berarti dia dipengaruhi. Sama-sama dependen, dipengaruhi, berarti sama-sama di. Nah, itu teman-teman bisa ingat supaya tidak bingung untuk membedakannya. Saya kasih contoh ya. Nah, contohnya ini yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi penjualan suatu perusahaan misalnya. Nah, ini disebut dengan variabel dependen. Iya, karena dia dipengaruhi. Oke, teman-teman harus ingat loh. Dia dipengaruhi, maka dia variabel dependen. Lalu, biaya iklan yang memengaruhi, yaitu variabel independen. Jadi teman-teman harus ingat variabel independen dan variabel dependen ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada analisis regresi. Teman-teman tahu nggak sih, analisis regresi ini sebenarnya studi untuk kita itu mengenai ketergantungan satu variabel dependen terikat ya. Variabel independen itu variabel terikat ya, dependen, dengan satu lagi variabel dependen atau variabel bebas. Nah, ini tujuannya untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan variabel independen yang telah diketahui. Oke, supaya lebih paham kita lanjut dulu. Nah, ini ada persamaan regresi sederhana secara umum yang dapat dituliskan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya di sini rumusnya. Rumus dari persamaan regresi itu gampang banget untuk kita ingat. Yang pertama itu adalah Y sama dengan A plus BX ya, di mana Y-nya ini menjadi variabel dependen dan X-nya ini menjadi variabel independen. A-nya ini sama dengan konstanta dan B koefisien regresi. Pasti nanti ada pertanyaan bagaimana cara mencari konstanta dan bagaimana cara mencari
koefisien regresi. Nah, di sini udah ada rumusnya. Kita lanjut lagi ya. Jadi, bagaimana cara mencari koefisien regresi dan bagaimana cara mencari konstanta atau A? Nah, untuk mencari koefisien regresi atau B, itu rumusnya B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dalam kurung pangkat 2. Untuk mencari A atau konstanta, sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dikali sigma X kali Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dalam kurung pangkat 2. Nih teman-teman harus hafal rumusnya untuk mencari bersama regresi dan mencari alfa atau konstanta dan B sebagai koefisien regresinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada pengertian dari korelasi. Nah, teman-teman harus tahu ya, korelasi itu sangat berkaitan erat ya dengan regresi. Tetapi secara konsepnya itu mereka itu berbeda dengan analisis regresi. Untuk analisis korelasi ini adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Lanjut. Nah, ini koefisien korelasi. Rumus dari koefisien korelasi. Korelasi itu biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil ya. Nah, ini untuk rumusnya. R sama dengan N sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X dalam kurung pangkat 2 dikurang sigma X dalam kurung pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dalam kurung pangkat 2. Nah, untuk R ini adalah nilai koefisien korelasi. Untuk sigma X itu jumlah pengamatan variabel X. Untuk sigma Y itu jumlah pengamatan variabel Y. Untuk sigma X dikali Y itu jumlah hasil perkalian variabel X dan variabel Y. Untuk sigma X pangkat 2 itu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X-nya. Untuk sigma X dalam kurung pangkat 2 itu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X. Untuk sigma Y pangkat 2 itu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Nah, untuk selanjutnya itu ada sigma Y dalam kurung pangkat 2 itu adalah jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. Dan terakhir, ini N. N ini adalah jumlah pasangan pengamatan dari variabel Y dan X. Nah, untuk kita lebih memahami seperti apa itu analisis regresi dan korelasi linear, saya akan memberikan contoh untuk materi analisis regresi dan korelasi linear sederhana ini secara manual ya. Jadi ada sebuah pohon, penelitian terhadap pohon mahoni, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Dengan artian, apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut? Diambil sampel secara acak ya, sejumlah 8 pohon mahoni. Nah, ini dapat dilihat dari tabel ya, nanti ada tabel pada kolom X dan Y. Langkah awal setelah kita membaca pertanyaannya itu kita harus tahu persamaan regresi itu seperti apa. Nah, kita tuliskan lagi ya, persamaan regresi itu sama dengan Y sama dengan A plus BX. Nah, teman-teman udah hafal dong pastinya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya langkah kedua kita harus menentukan konstanta A dan koefisien B. Jadi kita bisa ikuti langkah sebagai berikut ya. Nah, ini untuk tabelnya ya teman-teman. Tinggi pohon itu jadinya variabel Y dan diameter batang pohonnya itu menjadi X. Y-nya ini sesuai soalnya ya teman-teman. Lalu XY. XY ini dapat dari X dikali Y, berarti 8 dikali 35 sama dengan 280. Begitupun selanjutnya. 49 dikali 9, 441 hasilnya. 441 hasilnya ya. Dan untuk selanjutnya itu Y pangkat 2. Nah, berarti yang ini nih. Y pangkat 2. Berarti 35 dikali 35 atau 35 pangkat 2. Hasilnya 1225. Begitupun selanjutnya. Untuk X pangkat 2 ini adalah 8 dikali 8
atau 8 pangkat 2 sama dengan 64. Begitupun selanjutnya. Nah, setelah itu, Y ini semuanya kita total, kita jumlahkan dan hasilnya sigma Y sama dengan sigma Y itu sama dengan 321. Sigma X sama dengan 73. Dan sigma XY sama dengan 3142. Dan sigma Y pangkat 2 sama dengan 14.111. Dan sigma X pangkat 2 sama dengan 713. Selanjutnya, setelah itu, maka diperolehlah hasil dari A sebagai konstanta dan B ini sebagai koefisien. Teman-teman harus ingat ya, nih saya tanyakan lagi rumus dari mencari B atau koefisien regresi dan mencari A atau konstantanya. Tinggal teman-teman masukin rumusnya, terus masukin angka-angkanya, jadi A sama dengan 321 dikali 713 dikurang 73 dikali 3142 dibagi 8 dikali 713 dikurang 73 pangkat 2 sama dengan min 1,3147. Untuk yang B-nya juga teman-teman masukin rumusnya dulu, rumus B ini, lalu baru masukkan angkanya. B sama dengan 8 dikali 3142 dikurang 73 dikali 321 dibagi 8 dikali 713 dikurang 73 pangkat 2 sama dengan 4,5413. Nah, dari sana kita mendapatkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan min 1,3147 ditambah 4,5413 X, di mana Y-nya ini menjadi tinggi pohon mahoni yang diprediksi, dan X yaitu adalah diameter batang pohon mahoni. Oke, selanjutnya itu ada interpretasi dari koefisien regresi. Nah, teman-teman tadi udah dapat nih nilai A-nya. Nilai A-nya itu kan sama dengan min 1,3147. Berarti artinya itu dia tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada juga tinggi pohonnya. Kenapa? Karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif, sehingga dianggap 0. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapetin soal, terus A-nya kita dapetin minus, nah itu dia tidak bernilai atau sama dengan 0. Oke? Nah, untuk yang B, itu kita dapatkan 4,5413. Artinya, jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413. Jadi kalau misalnya nilai B-nya itu positif, berarti setiap peningkatannya itu satu satuannya berjumlah dengan hasilnya. Selanjutnya, koefisien determinasi F pangkat 2. Ini dilakukan kalau misalnya koefisiennya itu telah diketahui. Rumusnya gini, F sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikaliin sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dalam kurung pangkat 2. Nah, kita masukin angka-angkanya ya. Berarti 8 dikali 3142 dikurang 73 dikali 321 dibagi akar 8 dikali 713 dikurang 73 pangkat 2 dikali 8 dikali 14.111 dikurang 321 pangkat 2. Jadi hasilnya 0,886. Atau dengan R-nya menjadi 0,886. Jadi kalau R-nya 0,886,
bernilai positif dan sangat kuat. Dan kuat ya pastinya. Jadi artinya ini terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Kenapa? Karena semakin besar diameter batang pohon mahoni ya, maka semakin tinggi juga batang pohon mahoninya ini. Nah, untuk R pangkat 2 sama dengan 0,8862 ini sama dengan 0,785. Artinya itu sekitar 78,5% berarti ya. Jadi dari variasi variabel diameter batang pohon mahoni. Jadi dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni. Nah, standar error estimate persamaan regresi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pasti ada error gitu ya. Nah, ini rumusnya SE, standar error, sama dengan akar sigma Y pangkat 2 dikurang A ini konstanta ya, sigma Y dikurang B sebagai koefisien regresi, sigma X kali Y dibagi N dikurang 2, sama dengan akar 14.111 dikurang min 1,3147 dikali 321 dikurang 4,5413 dikali 3142 dibagi 8 dikurang 2 sama dengan 6,6364. Jadi, besarnya standar error estimate persamaan regresi ini adalah 6,6364. Maka dari itu, hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar sekitar garis regresi. Nah, kenapa saya selalu menjelaskan apa yang saya ucapkan, saya jelaskan di PowerPoint. Mungkin nanti teman-teman bisa ulangi lagi, supaya bisa paham lagi. Terus mengerjakan soal supaya kita lebih paham ya. Lanjut. Nah, untuk penguji koefisien regresi ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu hipotesis uji. Dari hasil yang tadi berarti HO-nya itu HO dibagi B itu sama dengan 0 ya. Berarti HA-nya dibanding B itu tidak sama dengan 0. Jadi, tarif signifikansinya itu pilih nilai signifikan si A-nya itu sama dengan 5%. Nah, statistik ujinya di sini, prehitungnya itu ya sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2 sama dengan 0,886 di akar 8 kurang 2 dibagi akar 1,0785 sama dengan 4,6805. Jadi daerah kritisnya itu ya dengan nilai A-nya tadi 5% dan derajat bebasnya N dikurang 2 berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6, maka diperolehlah hasil nilai T-nya ini menjadi 5% dibagi 2. Ayo berapa? 5% dibagi 2 jadi 2,5%, yaitu 2,447. Keputusannya berarti nilai T dikurang hitung itu sama dengan 4,6805. Bisa T-nya ini dikurang tabel ya, sama dengan 2,447. Sehingga H0 ini ditolak dan HA-nya yang diterima. Kesimpulannya, jadi teman-teman, dengan tingkat signifikansi 5% ini cukup sekali ya untuk menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni. Jadi itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ingin banget materi yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa baca di buku statistik kedua, pengarangnya itu Soharyadi ya, edisi 3 buku 2 tahun 2016. Juga bisa teman-teman searching juga, saya mendapatkan link dari internet ini untuk materi hari ini. Karena menurut saya ketika kita hanya membaca buku satu saja buku, itu belum puas ya. Jadi banyak-banyaklah baca referensi untuk menyampaikan materi supaya penyampaian kalian lebih baik lagi dan lebih dapat dimengerti banyak orang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian, dari hitung-hitungannya, ataupun apapun itu. Karena di sini kita sama-sama masih proses belajar, jadi tidak apa-apa. Nah, untuk teman-teman mahasiswa sekalian, tetaplah menjadi mahasiswa yang produktif, tetap aktif, dan terus percaya diri. Walaupun di masa pandemi ini yang membuat kita susah untuk menerima pembelajaran, entah itu dalam teori maupun hitung-hitungan. Saya pribadi, ketika saya tidak bisa memahami sesuatu itu, saya akan mencari referensi-referensi lain. Ataupun teman-teman bisa nonton di YouTube, karena di YouTube itu semuanya ada ya. Dari rumus, dari cara menghitung, dan menghafal cepat itu semuanya ada. Jadi gunakanlah teknologi sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Untuk teman-teman mahasiswa, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman mahasiswa, tetaplah menjadi mahasiswa yang produktif, aktif, percaya diri, dan terus semangat. Buat teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih bangsa, jaya. Bye-bye.